Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 4 Keling, Ibu Pemariyati SPD, yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru beserta staf karyawan SDN 4 Keling, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dari TK dan KB Harapan Bangsa Keling. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dengan keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, memasuki acara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Beracara menyanyikan lagu Indonesia Raya, kepada Bapak Ibu Guru dimohon untuk berdiri. Terima kasih. Berdiri, dipersilakan duduk kembali. Acara pada pagi hari ini yaitu adalah acara diseminasi budaya positif modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 9. Sebelum acara dimulai, sebagai pembawa acara saya akan membacakan susunan acara. Susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan kepala sekolah dari SD Negeri 4 Keling. 3. Yaitu memasuki acara inti diseminasi yang akan dibawakan oleh Bapak Sendar Warbin Tarif SPD dengan tema budaya positif dan segitiga restitusi. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum acara kita mulai,
dimulai, mari kita buka acara dengan bacaan basmalah bersama. Mari kita dengarkan. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 4 Kling kepada Ibu Pemerhati SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil Islam dengan Rabbi sabri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu Dewan Guru dan Lembaga Pendidikan SD Negeri 4 Kling, pada pagi hari ini tidak henti-hentinya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas ridhonya, atas hidayahnya kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapat syafaatnya kelak di hari perhitungan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini dengan rasa bangga dan bahagia karena kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka melaksanakan diseminasi budaya positif atas tugas calon guru penggerak Bapak Sendang Marbintolek. Semoga acara nanti setelah selesai diseminasi akan membawa manfaat bagi keluarga SD Negeri 4 Kling, bagi tenaga pendidik dan anak didik semuanya. Artinya setelah diseminasi ini semuanya dapat melaksanakan budaya positif yang diinginkan. Amin. Bapak Ibu, hanya itu yang ingin saya sampaikan. Nanti semoga ke depan banyak lagi calon guru penggerak yang lain yang akan menyusul seperti Bapak Sendang Marbintolek, karena itu termasuk nanti menjadi nilai positif bagi SD kita. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Semoga nanti acaranya berjalan dengan lancar dan sekali lagi bisa bermanfaat bagi keluarga besar SD Negeri 4 Kling. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri 4 Kling, Ibu Komayati SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 4 Kling serta Ibu Guru dari TK 1 Atap, TK Harapan Bangsa Sama PAUD. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita senantiasa diberi rahmat hidayah, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif dan segitiga restitusi dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Sholawat beserta salam marilah kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kelak kita semuanya pada sebagai umatnya serta mendapat pertolongannya dari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu Guru, saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk mengikuti kegiatan saya sebagai syarat tugas untuk melengkapi tugas-tugas guru penggerak angkatan 9
yaitu salah satunya kegiatan diseminasi budaya positif sebagai syarat aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif. Untuk pengajar terkait saya, itu sama seperti Bu Sunita kemarin di angkatan 5, yaitu Bu Susianti, SPG. Beliau bertugas di SD Negeri 1 Banyumasyo. Kemudian untuk fasilitator saya itu Bu Julianti Agustina, SPG MPD. Beliau ini berasal dari Kota Banjarnegara dan dia juga seorang kepala sekolah. Nah, sekarang langsung saja kita ke budaya positif. Nah, apa sih Bapak Ibu budaya positif itu? Nah, di sini sudah saya tuliskan bahwa budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, jadi untuk budaya positif itu di sekolah bisa kita terapkan berbagai macam kegiatan yang positif. Nah, salah satunya seperti ini foto yang ada di template ini, salah satunya adalah kegiatan berjabat tangan, dan ini sudah kita laksanakan di sekolah kita. Sebelum kegiatan pembelajaran kita selalu melakukan kegiatan positif. Salah satunya adalah apel pagi. Nah, di situ kita terapkan salah satunya adalah saling berjabat tangan. Nah, mungkin dari Bapak Ibu guru juga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain. Ya. Salah satunya budaya positif, kita bisa mengajarkan anak didik kita untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dan itu sudah Bapak Ibu lakukan dari zaman dulu. Ketika saya masih kecil pun sudah diajari untuk selalu menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah, dan itu merupakan salah satu wujud dari penerapan budaya positif di sekolah. Nah, untuk kegiatan-kegiatan lain mungkin Bapak Ibu bisa melakukan sesuai dengan keyakinan kelas yang Bapak Ibu buat di kelas masing-masing. Kemudian kaitannya antara filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara yang terkenal dengan semboyan ing ngarsa sumtulodo ing madya manungkarsa tukuri handayani, yang artinya di depan memberi contoh yang baik, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan, mempunyai keterkaitan dengan penanaman budaya positif pada anak. Ya, guru memberi contoh atau teladan tentang pembiasaan budaya positif di sekolah agar mereka bisa mengimplementasikan kebiasaan baik itu dimanapun mereka berada. Nah, pendidikan harus senantiasa membawa kebaikan yang ditujukan melalui penanaman budaya positif. Nah, ini sebagai hubungan antara filosofi Ki Hajar Dewantara dengan budaya positif. Di sekolah kita sudah melaksanakan kegiatan ini. Salah satunya adalah peringatan Hari Kartini, nah, dan peringatan hari-hari besar lainnya. Nah, ini sebagai wujud pembiasaan budaya positif untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Yang selanjutnya, nilai-nilai guru dan peran guru kita sebagai pendidik itu apa, Bapak Ibu? Nah, di sini nilai-nilai guru yang satu adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Nah, artinya kita sebagai pendidik kita dituntut mandiri. Artinya apa? Kita harus mandiri pengembangan pada diri kita. Potensi yang ada pada diri kita harus kita gali, harus kita asah melalui apa sih? Melalui pelatihan-pelatihan, misalkan ada diklat, workshop yang sudah Bapak Ibu lakukan, entah itu daring maupun luring. Dan itu kemarin saya sudah melihat sendiri, Bapak Ibu semuanya sudah antusias melaksanakan kegiatan pengembangan diri. Nah, itu salah satu dari wujud nilai guru mandiri.
Kemudian reflektif, ya. Reflektif artinya apa sih? Kita harus selalu merefleksi diri kita ketika kita mengajar, ya. Karena apa? Melalui refleksi itu nanti kita akan bisa mengetahui kekurangan diri kita itu di mana sih ketika kita sedang mengajar. Nah, dari refleksi itu kita bisa melaksanakan perbaikan untuk kegiatan pembelajaran di selanjutnya. Nah, kemudian untuk kolaboratif, kita bisa kolaboratif dengan rekan sejawat. Dalam hal apa sih? Dalam hal tentang pengembangan diri kita. Kemudian tentang apa? Tentang kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di kelas kita. Misalkan apa? Nah, pada kurikulum Merdeka itu sekarang telah ada yang namanya pembelajaran berdiferensi. Nah, itu apa sih Bapak Ibu? Pembelajaran berdiferensi itu pembelajaran yang dilakukan untuk menggali potensi yang ada pada anak didik kita. Nah, karena apa? Karena peserta didik itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ya, ada yang penanganan anak itu berbeda dengan penanganan yang lain. Satu, misalkan dia lebih suka belajar dengan bermain. Ada yang suka belajar dengan bernyanyi, itu namanya gerak, namanya kinestetik. Nah, itu nanti kita belajar bersama-sama tentang pembelajaran berdiferensi melalui kolaboratif dengan rekan sejawat. Boleh dari lingkungan keluarga kelas kita sendiri, sekolah kita sendiri, atau mungkin kita bisa berkolaboratif dengan Bapak Ibu guru dari sekolah-sekolah lain. Kemudian inovatif. Nah, inovatif guru itu dituntut untuk berinovatif. Kita dituntut untuk menciptakan hal-hal baru dalam dunia pendidikan. Misalkan apa? Salah contohnya yang paling mudah, kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Melalui apa? Melalui kegiatan-kegiatan yang memberikan prestasi yang baik buat murid kita. Salah satunya apa? Kita bisa melaksanakan kegiatan misalkan pembelajaran di luar kelas, dan itu sudah Bapak Ibu sering lakukan. Selain itu, kita bisa juga mengikuti pembelajaran yang berbasis IT. Salah satunya kita bisa melakukan yang namanya kegiatan pembelajaran dengan menggunakan Quizizz, ya. Terus kemudian pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, artinya apa? Kita itu bukan sebagai istilahnya apa ya? Sebagai pendidik kita harus sebagai fasilitator, ya. Artinya apa? Pembelajaran itu harus fokus berpihak pada murid. Nah, kemudian peran guru menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, salah satunya yang sudah saya sampaikan di awal tadi, menjadi coach bagi guru lain, kita bisa berkolaborasi, ya, untuk menentukan atau menciptakan sebuah produk yang bisa kita gunakan dalam kegiatan belajar kita di kelas. Terus kemudian kaitannya nilai dan peran guru penggerak dan budaya positif. Nilai dan peran guru mempunyai keterkaitan dengan budaya positif. Guru mempunyai peran yang sangat penting dalam menanamkan budaya positif pada anak, mengajar dengan hati, berpihak pada anak, dan menuntun mereka mewujudkan mimpi-mimpinya. Dengan memahami nilai dan perannya, diharapkan guru bisa menanamkan budaya positif yang akhirnya bisa terwujud murid yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian kaitannya antara budaya positif dan visi guru penggerak. Visi guru, maaf ya. Visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan atau panduan. Harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Seorang guru harus memiliki visi untuk mengamati peserta didik, menyemangati peserta didik, menggerakkan hatinya untuk bermimpi tentang gambaran hidupnya di masa depan.
Visi harus membuat budaya positif demi terwujudnya peserta didik yang cerdas dan berkarakter, mampu mengekspresikan dirinya sesuai potensi, bakat, dan minat yang dimiliki. Visi seorang guru adalah membuat perubahan positif di sekolah. Dalam hal ini, diperlukan pendekatan manajemen perubahan yang berbasis kekuatan yang disebut inquiry apresiatif. Dengan tahapan baca, diantaranya ada buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, yang terakhir adalah atur eksekusi. Kemudian strategi yang dibutuhkan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Strateginya diantaranya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kemudian ini ada apakah makna disiplin? Nah, berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, maka kita disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemudian kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kemudian disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Disiplin positif adalah proses pembelajaran yang merupakan pendekatan mendidik anak-anak untuk melakukan kontrol diri. Disiplin sama sekali berbeda dengan hukuman. Meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman, disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Ini adalah salah satunya disiplin positif di kelas kita, apel pagi dan pembaca Al-Asmaul Husna, serta menyanyikan lagu nasional sebelum masuk kelas. Kemudian hal apa sih yang dibutuhkan dalam disiplin positif itu? Nah, penerapan disiplin positif membutuhkan kesepakatan dan peraturan yang dijalankan dengan konsisten serta mengendalikan emosi yang baik. Selain itu, disiplin positif juga membutuhkan rutinitas dalam bentuk jadwal, kebiasaan yang ditumbuhkan, serta teladan-teladan baik yang diberikan oleh orang tua maupun guru di sekolah. Ini salah satunya kegiatan yang diterapkan di sekolah adalah Jumat Sehat dan Jumat Bersih. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal.
Apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Yang isinya di antara setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Terus kemudian kebajikan universal yang selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal ini menurut Jim Gawson, betul Bu Yunita? Dian Gawson ya, berpendapat bahwa bila kita ingin menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri seseorang, maka tumbuhkan pemahaman terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Salah satunya dengan mengajarkan nilai-nilai kebajikan merupakan hal kunci yang perlu diajarkan kepada murid-murid kita. Nah, nilai-nilai kebajikan universal meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian teori motivasi perilaku manusia, yaitu ada motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian dari motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Pertanyaan bawahnya ini, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian untuk menghargai diri sendiri, ini merupakan motivasi internal, tujuan, budaya, disiplin positif. Salah satunya dengan menghargai diri sendiri. Kemudian konsep disiplin dengan intensitas gagal. Nah, salah satunya hukuman. Hukuman itu intensitasnya menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Kalau untuk penghargaan, konsep disiplin dengan intensitas gagal tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak, menghargai dirinya. Kemudian konsep disiplin dengan intensitas sukses, salah satunya melalui konsekuensi dan restitusi. Untuk konsekuensinya, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk mengulangi kesalahan. Kemudian restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini kalau kita menerapkan restitusi di kelas kita. Kemudian hukuman tidak membantu anak menjadi disiplin. Hukuman bukanlah strategi disiplin yang membantu kita mencapai tujuan. Hukuman justru memiliki dampak jangka pendek ataupun jangka panjang yang berpengaruh terhadap kemandirian anak. Hal yang melekat dalam benak anak ketika mendapat hukuman adalah rasa tidak nyaman dalam menjalani hukuman. Disiplin positif
menggunakan motivasi internal dalam diri untuk mencapai tujuan, bukan menggunakan motivasi eksternal seperti hukuman, ancaman, sogokan, maupun pujian dari orang lain. Kemudian pengaruh penghargaan, ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pengaruh efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Contohnya, kita memberikan penghargaan kepada anak. Kalau kamu mendapatkan nilai baik, nanti akan saya beri penghargaan. Kamu tak berikan full point. Nah, penghargaan semacam itu sebenarnya tidak boleh. Ya, karena apa? Cenderung anak ketika kita beri penghargaan, dia akan mau berusaha atau belajar. Nah, ketika tidak ada penghargaan, maka motivasi mereka akan menurun. Jadi untuk penghargaan itu tidak boleh kita berikan kepada anak. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, kemudian penghargaan yang tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan prasyarat. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Kemudian orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Ini adalah penghargaan yang tidak efektif. Kemudian penghargaan yang dapat merusak hubungan. Ya. Ketika seseorang beri penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Nah, ini dapat merusak hubungan antara siswa dan pendidik. Kemudian penghargaan dapat mengurangi ketepatan. Nah, ini riset satu. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Kemudian untuk riset 2, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar,
dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawaban benar. Nah, ini dapat mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Nah, pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa atau mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswi atau mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar ini hasil kerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Nah, ini merupakan penghargaan yang dapat menurunkan kualitas dari riset penelitian tadi. Kemudian penghargaan dapat mematikan kreativitas. Nah, murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Nah, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecah masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Nah, kemudian penghargaan yang menghukum. Nah, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan, misalkan dalam sistem ranking. Mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba pengendalian perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Nah, jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Kemudian motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca. Timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut.
Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan kegiatan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali kegiatan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini contohnya misalkan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ini di kelas 2. Ya, keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Salah satu keyakinan kelas yang sudah dibuat. Terus kemudian membuang sampah pada tempatnya. Itu juga termasuk dari keyakinan kelas. Kalau dulu tata tertib sekolah, sekarang sudah diganti yang namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa kita sendiri secara bersama-sama. Terus kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5. Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Cinta dan kasih sayang atau love and belong. Kemudian kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Yang selanjutnya, Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Sebagai guru, kita dapat melibatkan dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut untuk membuat pencapaian yang berarti. Nah, seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri. Ya. Sebagai guru, kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak ini. Kemudian dunia yang berkualitas. Nah, dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini 5 posisi kontrol seorang pendidik. 1 sebagai penghukum. Artinya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian posisi kontrol selanjutnya, pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tidak berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian posisi kontrol yang keempat, monitor atau pemantau. Nah, ini artinya memonitor berarti mengawasi. Ini sudah kita lakukan untuk mengawasi peserta didik kita. Kemudian manajer.
merupakan respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan pelakunya, mendukung murid, dan dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini untuk yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini yang sudah saya sampaikan tadi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Penghukum atau nada suara tinggi dengan nada suara tinggi atau bahasa tubuh, misalkan mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk, mengherdik, dia adalah penghukum. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, ini dengan cara menunjuk-nunjuk, ini namanya penghukum. Kemudian tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Ini hasilnya, kemungkinan murid marah-marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau menjadi tulisannya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru, akan dia menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ini pengalaman saya kemarin ketika sepeda motor saya parkir di sebelah selatan itu. Tempat kontak saya itu dimasukin paku, jadi tidak bisa saya buka. Itu saya ambil. Saya sudah tahu mungkin ada salah satu siswa mungkin yang kecewa dengan apa yang saya lakukan. Mungkin saya sebenarnya itu membuat mereka disiplin, tetapi mungkin membuat diri anak itu merasa tidak nyaman sampai akhirnya dia itu melakukan perbuatan seperti itu. Ini yang namanya penghukum. Ya, ternyata padahal kita bisa menerapkan pada segitiga restitusi, dan itu yang tidak menyakiti anak. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, ini kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Contohnya. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, kemudian untuk membuat merasa bersalah dengan nada suara memelas, halus sedih, bahasa tubuh merapat pada anak atau lesu. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Ini hasilnya, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, kadangkala yang seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Kenapa? Karena murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tidak bisa meletus amarahnya dan bisa meyakini diri sendiri atau orang lain. Kemudian sebagai teman,
posisi ini, teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Kemudian, ini saya baca yang bawah. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak kan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu. Ini Pak Gurunya sambil tersenyum-senyum. Terus kemudian bagaimana perasaan murid dengan sikap guru yang seperti ini? Ini hasilnya. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru-guru tersebut untuk membantunya. Akibat dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Kemudian sebagai pemantau, ini pertanyaannya. Seorang pemantau sangat mengendalikan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, kemudian pemantau, nada suara, latar, bahasa tubuh yang formal. Ini antara guru dan siswa. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid yang diperlakukan seperti ini? Ini hasilnya. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Nah, ini guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa menyelesaikan tugasnya tadi. Kemudian yang terakhir adalah sebagai posisi manajer. 5 kontrol guru yang terakhir adalah manajer. Ini yang harus kita kuasai. Nah, posisi terakhir adalah manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Nah, bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab,
maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, ini kembali keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, yang selanjutnya kaitannya dengan posisi 5 kontrol guru adalah segitiga restitusi. Nah, apa sih segitiga restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah menurut dosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengarahkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Ciri-cirinya restitusi bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, kemudian perbedaan. Ini contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Dan ini saya yakin di kelas Bapak Ibu semua pasti sering menjumpai siswa-siswa yang memang sering tidak mengerjakan PR. Termasuk di kelas saya itu memang ada beberapa siswa yang sering, bahkan setiap hari kalau ada PR tidak pernah dikerjakan. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau di posisi hukuman, guru menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Kemudian dalam bentuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR waktu istirahat, mengerjakan PR berkali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini kira-kira mana yang Bapak Ibu pernah lakukan? Apakah menyuruh mengerjakan PR berkali-kali? Belum ya? Alhamdulillah ya. Nah, sekarang kalau untuk yang restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan menghormati dirinya serta orang lain. Nah, ketika ada siswa yang tidak mengerjakan PR, kita bisa memanggil siswa tersebut. Nah, kita bisa menanyakan secara baik-baik. Ya. Saya juga pernah pernah melakukan beban salah seperti kamu. Nah, tetapi di sini Pak Guru bukan menyalahkan kamu. Di sini Pak Guru memberikan cara atau solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi. Nah, setelah itu mungkin bisa menanyakan keyakinan yang dibuat. Misalkan tepat mengerjakan PR. Nah, ketika ditanya, apa sih keyakinan kelas? Salah satunya misalkan tepat mengerjakan PR Pak. Nah, dari situ artinya apa? Kamu telah melakukan kesalahan dengan melanggar keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama. Nah, dari sini contoh tadi, guru terbuka dan menghormati dirinya serta orang lain. Nah, kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ya, sebagai penghukum, contohnya patuhi aturan sekolah.
lalu berdiri di depan kelas. Ini kalau guru zaman-zaman dulu pasti dia sebagai posisi penghukum ya. Karena apa? Dulu itu ya mukul. Kalau dulu zaman orang tua kita sekolah itu mukul hal biasa, suruh berdiri di depan sampai 2 jam, 3 jam itu udah biasa. Itu memang guru-guru yang dilakukan zaman dulu, tapi sekarang kita sudah berada di zaman sekarang, pada zaman dulu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Contohnya, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Ini adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ini yang berkata lebih halus tadi ya. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Kemudian kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Yang terakhir adalah sebagai manajer yang harus kita lakukan. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Nah, ini adalah salah satu segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Nah, contohnya apa? Ya, untuk memvalidasi kebutuhan. Ketika kita menanyakan siswa yang sedang ada masalah, misalkan siswa bertengkar salah satunya, atau siswa yang terlambat, atau siswa yang mencontek ketika ulangan. Nah, ini validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini untuk validasi kebutuhan. Kemudian menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita menyelesaikan permasalahan pada siswa, maka kita harus memvalidasi kebutuhan, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Untuk menanyakan keyakinan, contohnya ini, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, ini kembali lagi ke keyakinan yang kita buat bersama-sama. Nah, ini adalah contoh kegiatan restitusi. Ini slide mic-nya tidak bisa dimasukin. Ini kemarin, ini adalah contoh ini contoh penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ya, ini siswa yang mencontek ketika ulangan bahasa Indonesia. Ini jam terakhir saya panggil. Di situ saya terapkan segitiga restitusi. Pertama yang saya lakukan adalah memvalidasi, kemudian menanyakan identitas. Yang ini ya, validasi kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas. Yang terakhir yang saya lakukan adalah menanyakan keyakinan. Nah, itulah Bapak Ibu salah satu budaya positif yang saya lakukan di sekolah dan sudah saya berikan kepada teman-teman rekan sejawat semuanya, termasuk dari budaya positif dan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan atau menangani siswa-siswa yang sedang masalah. Maka kita bisa melakukannya dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, monggo Bapak Ibu, saya berikan kesempatan untuk bertanya kaitannya dengan apa yang saya sampaikan. Iya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ingin bertanya tentang segitiga restitusi. Kan itu sudah diterapkan di kelas 6 ya. Apakah itu benar-benar
berdampak bagi anak dan memang bisa diterapkan di kelas-kelas yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Junita, pertanyaan yang sangat bagus. Kaitannya tentang penerapan segitiga restitusi. Ya, ini pengalaman saya pribadi, Bu. Nah, sebelum saya menggunakan segitiga restitusi ini, kebanyakan anak ketika saya berikan istilahnya konsekuensi atau hukuman, anak tersebut cenderung apa? Seperti cenderung merasa bersalah atau cenderung merasa ada rasa benci atau istilahnya kata lain dendam. Nah, dari peristiwa-peristiwa itu memang tidak baik kalau terus-terusan kita lakukan pada peserta didik kita. Maka langkah terbaik yang bisa kita lakukan adalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Kenapa sih? Karena restitusi ini dampaknya baik, sangat baik untuk apa? Untuk emosi anak. Ya, anak cenderung apa? Tidak mempunyai rasa dendam. Anak lebih semangat untuk menyelesaikan atau memperbaiki kesalahannya. Salah satunya yang seperti saya lakukan tadi, ya, langkahnya adalah validasi kebutuhan, menstabilkan identitas dan meningkatkan keyakinan. Karena keyakinan kelas ini bisa membuat anak menjadi lebih disiplin. Begitu, Bu. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain mungkin bisa tanya, monggo saya persilahkan. Mungkin dari Ibu Eni, Ibu Neng, Bu Un, monggo saya berikan waktu untuk bertanya. Pak Bowo, monggo. Alhamdulillah. Mungkin Pak Bowo bertanya, Pak. Sambung ya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah di pagi hari ini saya bisa memberikan motivasi dan inspirasi dari budaya positif. Selanjutnya saya minta untuk refleksi diri, ya, merefleksi diri untuk sebagai bahan untuk memperbaiki tugas-tugas saya selanjutnya. Ya, hanya satu Bapak Ibu, saya meminta pelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan pada kegiatan di pagi hari ini. Saya bagikan kertas post-it, kemudian nanti bisa dipasang di papan tulis. Ya. Jangan lupa nanti diberi nama. Ini dari Bu Junita. Hari ini belajar tentang nilai dari peran guru yang harus kita miliki. Pelajaran yang didapat hari ini belajar tentang budaya positif di SD. Contohnya penerapan restitusi. Ini Bu Diani. Ya. Terima kasih Bu. Ya baik Bapak Ibu, kiranya untuk kegiatan diseminasi budaya positif dan segitiga restitusi cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada tutur sapa mungkin yang kurang baik buat Bapak Ibu. Harapan saya mudah-mudahan setelah kegiatan diseminasi ini
ini dampaknya bisa berguna khususnya buat kita sebagai pendidik ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di kelas bisa teratasi dengan baik, tentunya melalui segitiga restitusi dan penanaman budaya positif. Hanya itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala SD Negeri 4 Keling menanggapi video tadi yang sudah ditampilkan oleh Bapak Senda Mas Bintorem. Bagus, dan teman-teman sudah memperoleh hasil dari diseminasi yang sudah disampaikan tadi tentang budaya positif di sekolah, dan insya Allah akan dilaksanakan dengan baik. Terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Wabarakatuh. Saya Yurita Damayanti dari SD Negeri 4 Keling. Setelah melihat diseminasi dari Pak Seda tadi, jadi mengetahui tentang disiplin positif yang di dalamnya ada segitiga restitusi, ada tipe-tipe guru, dan ada juga tentang bagaimana nilai dan peran guru penggerak. Kita jadi mengerti banyak ilmu, banyak pengetahuan, dan tentu saja ilmu-ilmu itu bisa diterapkan di SD kita agar bisa tercipta sekolah yang menyenangkan, memerdekakan anak, berpihak pada anak, dan semoga akan banyak lagi guru-guru penggerak di SD Negeri 4 Keling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Selamat siang Pak. Ya. Tadi Lia sudah sholat zuhur apa belum? Alhamdulillah sudah Pak. Alhamdulillah. Nah, Lia tahu nggak kenapa Pak Guru panggil ke sini? Tidak tahu. Tidak tahu. Baik, saya jelaskan ya. Kenapa Lia dipanggil ke sini? Tadi Lia itu ketika ulangan mencontek hasil pekerjaannya teman sebantunya. Betul apa tidak? Betul Pak. Iya betul. Nah, dia kan sudah tahu mencontek itu kira-kira perbuatan baik apa tidak? Tidak Pak. Tidak baik. Nah, baik ya. Setiap manusia itu pasti berbuat salah ya. Nah, termasuk Pak Guru ini juga pernah berbuat salah. Tetapi di sini Pak Guru bukan bermaksud mencari siapa yang salah. Pak Guru itu hanya membantu mencarikan solusi buat Lia supaya Lia tidak mencontek lagi. Nah, Lia pasti punya alasan mengapa Lia tadi mencontek. Karena semalam tidak belajar. Semalam tidak belajar ya. Nah, mengapa Lia tidak belajar semalam? Bermain. Bermain apa? HP. Iya, nah itu yang menyebabkan Lia tidak belajar ya. Nah, karena Lia itu tidak belajar, akhirnya Lia tidak bisa mengerjakan dan mencontek teman. Betul tidak? Betul Pak. Iya betul. Nah, kira-kira Lia masih ingat enggak keyakinan kelas yang dulu pernah kita buat bersama-sama? Masih Pak. Apa itu? Jujur dalam bertindak. Jujur dalam jujur dalam bertindak. Nah, Lia yakin tidak kalau sifat jujur itu baik buat diri kita? Baik Pak. Nah, baik. Nah, kira-kira apa yang harus Lia lakukan supaya Lia itu tidak mencontek lagi? Belajar, berdoa, dan mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Belajar, berdoa, dan mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, kira-kira Lia kapan melakukannya? Mulai hari ini Pak. Mulai hari ini ya, Lia janji ya. Mulai hari ini harus memperbaiki dan belajar dengan sungguh-sungguh supaya tidak mencontek. Nah, terima kasih ya. Saya yakin Lia pasti akan menjadi anak yang hebat dan disiplin. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia sangat senang sekali melakukan praktek segitiga restitusi.
wabarakatuh. Febri, Selamat siang, Pak. ya, bagaimana tadi sudah tempat belum? Sudah, Pak. Sudah. Nah, Febri tahu nggak kenapa Febri saya panggil ke sini? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu ya. Baik, sekarang saya jelaskan ya. Tadi Febri masuk ke kelas tuh jam berapa? Jam 7:30. Jam 7:30. Terus sekolah kita itu kalau masuk jam berapa? Jam 7, Pak. Jam 7 ya. Nah, itu artinya Febri datang tepat waktu atau terlambat? Terlambat, Pak. Ya, terlambat. Ya, oke. Terlambat itu perbuatan baik apa tidak baik, Feb? Tidak baik. Tidak baik. Nah, perbuatan terlambat itu merupakan perbuatan yang tidak baik atau salah, ya. Nah, setiap orang itu, Feb, pernah melakukan perbuatan salah, ya. Termasuk Pak Guru dulu itu pernah berbuat salah. Pak Guru pernah terlambat menghadiri suatu acara. Nah, di sini Pak Guru bukan mencari siapa yang salah, tetapi Pak Guru berusaha mencarikan solusi untuk Febri supaya tidak terlambat lagi. Nah, sekarang Pak Guru tanya, kenapa sih Febri akhir-akhir ini sering terlambat datang ke sekolah? Begadang, Pak. Begadang. Jam berapa tidurnya? 11. Nah, terus jam 11 itu Febri ngapain? Main HP. Main HP. Nah, itu yang menyebabkan Febri bangun kesiangan dan datang ke sekolah terlambat. Nah, baik Feb, kira-kira Febri masih ingat gak kesepakatan atau keyakinan kelas yang pernah kita buat? Masih, Pak. Masih. Apa itu? Disiplin dan tepat waktu. Disiplin dan tepat waktu. Nah, Febri yakin gak disiplin itu baik untuk kita? Yakin. Nah, baik, sekarang ya, apa yang harus Febri lakukan supaya Febri itu tidak terlambat lagi? Datang masuk tidur dan datang ke sekolah tepat waktu. Tidur dan ke sekolah tepat waktu. Nah, berarti Febri tidurnya berarti harus biasakan jam 9 ya. Jam 9 harus tidur. Datang ke sekolah berarti sebelum jam 7. Masuk jam 7 berarti Febri harus masuk ke sekolah, datang ke sekolah jam 6:30. Itu ya, supaya tidak terlambat lagi. Nah, kira-kira kapan sih Febri akan melakukan itu? Mulai dari sekarang ya. Ya, mulai sekarang, dari sekarang Febri akan melakukannya. Nah, baik ya. Berarti Febri akan mulai dari sekarang akan melakukan itu supaya tidak terlambat lagi ya. Terima kasih. Mudah-mudahan Febri selanjutnya menjadi anak yang disiplin dan tidak terlambat lagi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri sangat senang sekali karena dibantu Pak Senda mencari solusi dari masalah saya sendiri. Disiplin waktu dan tanggung jawab sangat penting untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.